Tentu saja. Bagaimana kalau aku memperkenalkan kalian berdua nanti kepada mereka? Kata MC di sini. Oke, Tuan Muda Jiang, kau membuatku sangat bersemangat. Aku tidak sabar untuk menunggunya. Tuan Muda Jiang, kau tidak boleh pilih kasih. Aku juga ingin bertemu adikmu juga untuk membahas kerjasama. Kata wanita juga di sampingnya itu yang aduhai montok. Ini hal yang luar biasa. Aku sangat senang bertemu dengan Tuan Muda Jiang hari ini. Omong-omong, Tuan Muda Jiang, apakah yang bisa Anda lakukan hari ini? Wanita itu, Tuan Muda Jiang, saya sebenarnya tidak suka keluar rumah. Saya lebih suka tinggal di rumah, berbaring di tempat bobo, dan nonton film Netflix. Apakah Anda suka dengan hal yang itu? Rupanya mereka memperebutkan sang MC kita. Memang, di mana ada wanita, di situ ada perang, kata sang MC di dalam hatinya. Tetapi karena terperangkap dalam badai asmara yang mengamuk ini, saya benar-benar tidak bisa tahu berapa lama otak saya bisa bertahan di atas normal. Saya dapat bertahan atau tidak, itu tidak tahu, kata sang MC. Hahaha, suka banget tontonan bersama. Kita bertiga, semakin banyak orang yang ada semakin seru dan filmnya akan lebih baik lagi, kata sang MC yang merayu kedua wanita itu menjadi miliknya. Anjrot nih, MC kita memang OP parah tentang wanita. Hahaha. Tuan Muda Jiang, selera humormu jauh lebih bagus dari punya kita, kata orang terkaya di modu itu. Ya, mari kita bersulang untuk humor Tuan Muda Jiang dan bertambah lebih sehat lagi. Oke, kita bersulang bersama-sama, cheese, kata mereka sambil menuangkan amernya. Hei bro, ayo kita pergi. Oke. Rupanya di sini di belakang Sumemeng pun manggil-manggil si kita. Jiang, hei Jiang, apa? Nampaknya di sini sang MC tidak mau menanggapi lebih lanjut perkataan Sumeme itu. Tuan Muda Jiang, saya juga ingin bersulang untuk Anda. Oh, rupanya Misu langsung juga nyerobot di sini. Aku juga, dua wanita cantik itu merebutkan MC kita yang super duper kaya. Di sini nampaknya sang MC kita sedikit sakit hati karena perlakuan Sumeme kemarin. Apa maksudku? Aku hanya bilang aku ini bukan orang yang aku sedang sibuk, dan kemudian berhenti bicara dengan aku waktu itu. Di sini rupanya sang MC tambah cuek dengan itu. Aku tahu aku bukan orang sibuk, tetapi jika aku benar-benar membicarakannya, aku akan mempertimbangkannya, kata Sumeme di sini di dalam hatinya. Aku datang ke sini malam ini dengan siap mental. Aku tahu harus melakukan sesuatu, tetapi aku belum pernah melakukannya seperti itu. Jadi aku kurang berpengalaman, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Katakan atau lakukan semuanya itu membuatku bingung. Kenapa aku tidak bisa memberiku waktu lebih banyak untuk siap diri? Anjir, ini sangat menyebalkan, kata Sumeme dalam hatinya yang merasa dia pengen juga mendapatkan perhatian sang MC kita. Oh anjor. Setelah mencapai di sini tingkat kesukaan 90 poin yang dimiliki oleh Sumeme, anjir, ternyata cara ini cukup ampuh untuk menangani gadis ini. Aku memang sengaja menyuekinya dan itu berhasil, kata sang MC di sini membuat Sumeme cemburu di pojokan kayak patung saja. Di sini selama 2 jam berikutnya, sang MC kita bercanda, minum dan mengabaikan Kwang Mingmi di sini di pojokan. Anjir, memang kejam ini sang MC. Dan rupanya di sini sang MC pun ngasih dada-dada. Oke, see you next time ya. Bye bye, katanya langsung di sini pergi. Oke, Tuan Muda Jiang, mari kita minum-minum lain kali lagi. Aku tidak akan menghalangi kau untuk nonton film hari ini, kata orang terkaya di modu itu. Mari kita jadikan hari ini untuk kenangan dan kita bisa jumpa lagi lain hari, kata orang-orang di sana. Halo Pak, ayo di sini, kata sang MC sambil nungguin taksi di sana dan memesankan kepada 2 wanita untuk ikut ke sana. Halo gadis-gadis, Tuan Muda Jiang, kenapa kau tidak ikut? Lain kali saja ya, kita bertemu lagi. Pak Sopir,
Saya mohon kamu bisa mengantarkan kedua wanita ini selamat. Tenang aja Bong, gua akan anterin mereka dengan selamat. Ingat saja plat nomor mobil saya. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa kepada mereka berdua. Sambil ngasih uang segepok kepada Pak sopir itu. Wanita-wanita itu langsung pergi di sana. Rupanya di sini salah satu wanita itu sedikit kesal kepada sang MC karena disuruh pulang bukannya dikasih enak-enak. Anjir. Apa maksud tuan muda Jiang ini, kata wanita itu. Dan rupanya yang satu tidak mau, tinggal pulang sambil mengeluarkan kepalanya dari taksi, tapi ditahan oleh temannya. Oh, apa yang kamu tunggu? Pengemudi yang ditunjukkan bukan? Kalau gitu kita langsung saja. Oh, baik, kata Xu Yingying di sini yang menjadi sopir sang MC kita. Setengah jam kemudian mereka pun sampai di Hotel Amayangyong. Hei, kau, kenapa kau yang lakukan di ruanganku? Sebaiknya kau itu hanyalah sopir, nunggu saja di luar, kata sang MC di sini. Oh, tuan muda Jiang, ini sudah malam dan sangat larut. Aku naik taksi itu tidak mungkin karena sudah malam. Bisakah aku menginap di sini malam ini? Kata Sung Yingying di sini. Bukankah kamu bilang kamu bukan wanita murahan? Sebaiknya kamu jaga dirimu. Aku akan mentransfer uang taksi kepadamu, kata sang MC di sini sambil ngusir sopir bayarannya itu. Aku tak mengatakan itu dan bukan maksudmu seperti itu, tuan muda Jiang. Sebaiknya kau naik taksi saja pulang sendiri, kata sang MC yang masih menolak keberadaan Su Yingying. Tuan muda Jiang, aku tidak ingin kembali. Apa maksudmu? Sudahlah, kalau kau tidak mau pulang. Di sini banyak kamar, pilih saja salah satu yang bisa kamu tinggali. Aku sudah capek, aku pengen bobo, kata sang MC di sini. Tuan muda Jiang, tempat tidurmu sangat besar. Bisakah kita bubuk bareng malam ini? Tidak bisa. Aku tidak bisa tidur dengan orang asing. Rupanya di sini sang MC sedikit masih tersinggung dengan makan kinging di bar itu. Semuanya sesuai rencana. Hanya tinggal sedikit satu langkah lagi dia akan menjadi milikku, batin sang MC di dalam hatinya. Tetapi kenapa dia tidak duduk saja di sana dengan tenang, tinggal aku memangsanya? Apakah dia itu berpura-pura? Mungkinkah dia itu gadis yang jenius mengetahui langkahku? Kata sang MC di dalam bayangannya di sini. Rupanya di sini sang MC sudah mempunyai akal bulus tentang hal ini dan tiba-tiba saja dia duduk di situ benar sesuai apa yang dia inginkan. Kenapa kau menangis? Kata sang MC kepada wanita cantik itu. Kau benar-benar membenciku ya? Kenapa kau membenciku? Awalnya hubungan kita baik-baik saja. Kau bahkan memelukku, tapi sekarang kau bahkan tidak mau tidur denganku, kata sang wanita itu sambil mewek. Anjir, rupanya dia tidak sadar seperti dan menyakiti perasaan sang MC kita. Gadis ini tidak memiliki privasi atau semacamnya. Ini sangat membagongkan. Mungkin saja kita tidak paham hal-hal semacam ini, hubungan antara pria dan wanita. Apakah dia pertama kali melakukannya? Batin sang MC di sini. Sengaja, tidak ada yang salah, datanglah ke sini. Pokoknya jangan menangis dulu. Tenangkan dirimu, menenangkan adik bayi yang sedang nangis itu perlu dicipok, kata sang MC di sini sambil nyipok Sung Yingying. Setengah jam kemudian sang wanita pun langsung bergairah lagi. Anjrot, muda Jiang, aku sungguh menyukaimu, kata sang wanita di sini sudah tidak tahan. Jujur saja, saat aku menyadari kamu adalah kekuatan penopangku, hatiku sudah menjadi milikmu seutuhnya, kata wanita cantik itu di dalam hatinya. Setiap hari aku merindukanmu. Gadis mana yang tidak bermimpi, di mana suatu hari seorang pangeran tampan datang untuk menyelamatkannya di saat paling kritis di dalam hidupnya. Di sini sang MC langsung membelai
wajahnya dan menenangkan wanita cantik itu. Aku menyukaimu Jiang Cheng, sungguh menyukaimu, kata sang wanita di sini. Oh, aku tidak musirmu lagi. Sebaiknya kamu bisa tidur di sini malam ini sambil digendong kayak dedek bayi, anjir. Dan pemanasan tahap pertama pun dilakukan di sini. Nampaknya malam itu Jiang Cheng bisa makan semangka ala cheese, anjrot. Sungguh nikmat, enak-enaknya. Di kemudian hari di jam 9.30 pagi, manajer Yu, permisi, aku silahkan masuk, kata manajer Yu di sana. Oh, Suwon, dan berdiri saja di sana, silahkan duduk. Apa yang kau butuhkan? Dia bisa aku bantu di sini, kata manajer di sini. Manajer Yu, apakah Anda kenal pria yang bernama Jiang Chen? Ya, kami bertemu saat di perjalanan bisnis saat aku pergi waktu itu ke Eropa. Apakah dia memberitahu Anda bahwa dia berencana untuk mendatangkan seorang artis, yaitu aku, ke sini? Kata wanita cantik itu. Ya benar, aku sedang membuat persiapan dan beberapa artikel ataupun kontrak. Setelah serah terima perusahaan selesai, saya akan segera menguruskan masalah-masalah sepele ini. Untukmu, aku membutuhkan waktu beberapa hari lagi dan mungkin 1 bulan full, di mana akuisisi perusahaan ini akan menjadi nyata. Jadi, aku berharap kepada Anda untuk bersabar tentang masalah ini, kata wanita cantik bernama manajer Yu itu. Manajer Yu, apakah Anda ingin mengundurkan diri dari perusahaan ini? Kata artis muda itu. Ya, tentu saja. Aku akan bekerja di perusahaan milik Jiang Cheng yang akan berdiri. Aku akan menjadi direktur utama dan komisaris di sana, dan akan mengontrakmu sebagai artis pertama pendatang baru di perusahaanku, kata manajer Yu di sini. Manajer Yu, tidak mudah loh bagi Anda untuk mencapai posisi saat ini. Perusahaan Jiang Cheng itu kan baru, belum jelas asal-usulnya dan dananya. Anda benar-benar percayakah kepada dirinya? Kata sang artis di sini. Won, aku tahu apa maksudmu sih, tapi aku 100% percaya pada Jiang Cheng. Dia itu orang yang dapat dipercaya luar dalam dan bisa diandalkan. Apalagi harta kekayaannya yang begitu banyak. Kamu akan mengerti suatu saat nanti. Perusahaan yang baru, kita semua akan menjadi saudara perempuan, dan sebut saja dia itu saudara Yu di sana yang menenangkan artis pendatang baru itu. Apa ya? Manajer Yu sangat percaya pada Jiang Cheng, padahal dia itu masih baru dan mengelola bisnis. Rupanya Won itu menggereneng gumam di dalam hatinya. Tiba ada orang masuk di sana. Assalamualaikum, manajer Yu. Meja berdiri di lantai bawah menelpon untuk mengatakan bahwa seseorang telah memberikan Anda kejutan. Mereka sudah di bawah sekarang. Silahkan turun dan tunggu lebih cepat, kata laki-laki itu. Oh, siapa yang kirim hadiah ini? Bilang kepada mereka, aku menolak semuanya. Bunga, kalung, atau apalah yang sangat mewah, aku akan menolaknya, kata manajer Yu di sini. Oh, tidak manajer Yu, sepertinya itu mobil yang baru dan sangat mewah. Kami tidak bisa menolaknya. Pihak lain sudah membayar lunas kepadanya, kata kurir antar di sini. Apa? Mobil? Manajer Yu, seseorang benar-benar mengatakan mobil. Ini sangat luar biasa, apalagi mobil mewah. Ayo kita ke bawah dan lihat barangnya, kata artis cantik. Kalau lihat mobil langsung matanya hijau. Dan selamat kepada manajer Yu, ini adalah hadiah fantastiknya. Halo, Yu, tolong silahkan Anda buka hadiahnya, kata manajer pemasaran bagian mobil. Wow, ini Lamborghini Aventador. Oh, manajer Yu, kau sangat beruntung. Aku sangat iri kepada dirimu, sungguh sangat iri, kata wanita cantik itu. Oh my god, ini sangat pink Lamboba, tapi ini sangat indah, kata wanita cantik yang bernama manajer Yu itu. Wah, anjir.
Di sana pun orang-orang bergosip. Aku dengar bahwa manajer Yu putus dengan tunangannya. Ya, pacar barunya itu sangat luar biasa, kata orang itu. Ya ampun, angin punya pacar seperti itu, yang memberiku mobil seperti Lambo senilai 10 juta yuan, kata orang-orang yang sambil moto-moto bawa mobil itu sangat keren. Ayo, ini kunci mobil Anda, kata manajer pemasaran mobil. Nagi, siapa yang mengirimkan Anda ke mobil ini? Oh, pengirim dari mobil ini adalah Tuan Muda Jiang. Dia bilang dia berharap Anda akan menyukainya, kata sang manajer Yu. Dan manajer Bu Yu langsung tercengoh melihat kalau Jiang Cheng yang memberikannya. Tidak ada yang pria yang memperlakukanku seperti ini sebelumnya, kata sang wanita cantik itu. Nilai kesukaan pun langsung naik 1% menjadi 99 di sini. Anjir. Saat MC duduk-duduk sambil ngudut, tibalah satu sistem muncul di sana. Karena keramahan Suyuyu, kecintaannya naik terhadap sang host sekarang sudah mencapai 99. Akun tidak terpisahkan dalam hidup dan mati telah berhasil digait dan dibuka. Pembawa acara telah menerima paket hadiah spesial. Apakah sang host ingin membukanya? Kata sistem di sini. Oh, nilai kecintaan Xiaoyu sudah mencapai 99 poin. Dengan cepat, tak terpisahkan dalam hidup atau mati. Kisah sayang ini sangat dalam, tapi aku suka. Oke, sistem buka paket hadiahnya, kata sang MC. Selamat kepada host, telah mendapatkan 1 kartu cashback konsumsi. Jumlah konsumsi maksimal adalah 5 juta. Pengadaan uang kembali 1-100 kali. Selamat kepada host telah mendapatkan kartu hadiah kartu makan keturunan. Perhatikan, ketika keturunan Anda dan dimakan oleh wanita dengan skor penampilan di atas 90%, Anda akan menerima 10/10 dari jumlah keturunan Anda dikali dengan tingkat kepuasan wanita tersebut untuk menghitung uang ulang kembali dan cashbacknya. Ini sangat membagongkan. Siapa yang pernah memikirkan hadiah seperti ini? Batin sang MC di sini. Meskipun hanya 1 saja kartu hadiah, tidak ada batasan jumlah pemain lawan jenis yang diizinkan saat menggunakannya. Ini berarti aku dapat mengantri dalam satu permain atau bahkan dalam antrian grup duo atau tim yang terdiri dari 5 pemain yang sudah dibentuk. Apakah ini berarti hadiahnya akan berlipat ganda? Kata sang MC di sini. Rupanya dibagikan harmonot jutsu. Batin sang MC sangat menikmatinya. Anjrok. Tidak. Aku pikir-pikir ini tidak sederhana itu. Hasil akhir tergantung pada kepuasan sang pemilik atau wanita. Jika kita tidak merawat mereka dengan baik, hal itu dapat menurunkan kepuasan. Kita tetap perlu menggunakannya dengan hati-hati, kata sang MC di sini. Selamat pada host atas akuisisi perusahaan investasi stabil dan berkualitas tinggi. Anda harus secara pribadi berinvestasi minimal 10 juta. Setelah investasi, menugaskan Anda 1 investor tingkat atas dan 1 manajer umum elit untuk memastikan keuntungan perusahaan investasi tersebut stabil. Catatan, perusahaan investasi harus mencapai imbas hasil tahunan minimal 10%, kata sang sistem kepada sang MC di sini. Oh, ini luar biasa. Perusahaan investasi ini telah mendorong kekayaan lebih bersihku lebih banyak lagi. Lagi pula, memiliki uang saja tidak cukup. Aku juga perlu tahu cara berinvestasi. Jika tidak, seberapapun uang yang aku miliki gak ada gunanya dan akan membuang-buang waktu saja, kata sang MC di dalam hatinya. Oke, persyaratan dari misi sistem ini adalah minimum adalah 10 juta dan imbas investasi tahunan harus paling sedikit 10%. Berdasarkan asas ini, tentunya semakin banyak aku berinvestasi, semakin besar imbal hasilnya. Oke, ayo kita berinvestasi 500 juta dan mulai perusahaan investasi. Aku mengawalinya. Ting, sistem terdeteksi. Kami sedang membuka rekening investasi untuk perusahaan penggunaan lahan. Bisakah Anda memberikan detail mengenai lokasi, jumlah, dan dana investasi Anda di sini, kata sistem. Investasi sebesar 500 juta ini dilakukan di Shanghai dan perusahaan yang dinamakan adalah Star Investment Company, kata sang MC di sini.
Ting, investasi berhasil diikat. Nama Jiang Chen, umur 18 tahun, tinggi 185, penampilan 92 poin, tingkat 10, dana cadangan sistem 786.000 yuan. Dapat ditarik kapan saja. Tarik sistem 1,5 juta yuan per detik. Pengalaman naik level 592 juta per 1 miliar. Kata sistem di sini. Nah, lah kita kembali ke sini. Nah, Jiang Chen, apakah kamu sudah bangun? Apakah aku membangunkanmu? Oh, tidak, kata sang MC di sini. Hikyo adalah gadis dengan skor kecantikan di atas 90%. Bagaimana kalau aku ingin mencoba kartu melahap yang baru saja aku berikan oleh sistem ini? Tiba-tiba sang MC mengaktifkan sistemnya. Lupakan saja, tidak perlu terburu-buru, kita bisa mencari tahu aturannya lagi, kata sang MC di sini. Untuk saat ini, mari kita jernihkan pikiran dulu dan lakukan olahraga pagi terlebih dahulu. Ngomong-ngomong Jiang Chen, tolong ya, mulai sekarang jangan memberiku tip lagi selama aku streaming. Langsung saja mulai. Kamu sungguh benar-benar ingin melakukannya? Ini adalah konyol, kata sang MC di sini. Setengah 1 jam berlalu di makan pagi waktu itu. Kan itu yang aku maksud. Platform itu mengambil potongan tips sebesar 70%. Anda memberiku tips lebih dari 2 juta. Itu sangat membuang uang sengaja seperti itu. Keuntunganku hanya 30% saja. Seluruh 70% dimakan oleh perusahaan, kata Ying Ying di sini. Naruto. Lalu, kamu ingin aku transfer uangnya langsung kepadamu gitu ya, kata sang MC di sini. Dan rupanya Ying Ying langsung shock mendengar omongan sang MC. Apa? Aku mulai mengerti sekarang. Kau baru saja menonton streaming langsung dan memberiku tips 2,5 juta yuan. Menghabiskan uang dengan sangat mudahnya seperti air. Hatiku terasa sakit melihatmu seperti itu, kata Ying Ying kepada sang MC di sini. Apakah orang kaya seperti ini menonton streaming langsung dan menghabiskan lebih dari 2 juta yuan untuk sebuah hadiah virtual? Tuan Cheng, ini sangat kejam, batin resepsionis hotel di sini. Jangan terlalu berpikiran jauh semacam itu. Itu bagiku hanya uang receh saja, kata sang MC. Jadi, bisakah aku masih bisa melakukan streaming langsung di kedepannya? Aku tidak berarti apa-apa, aku hanya ingin tahu apakah kau memperhatikan identitasku sebagai streaming wanita. Kalau kau memperhatikan aku, tidak akan menjelaskan streaming lagi karena aku masih sekolah, kata sang wanita ini. Rupanya di sini sang MC menenangkan sang gadis. Kalau kamu mau pekerjaan streaming, lanjutkan saja. Aku sangat percaya kepadamu. Lagian pekerjaan itu sangat terhormat. Seperti itu, kata sang MC. Oke, kalau begitu, aku akan mulai melakukan streaming langsung dan fokus pada makanan-makanan yang bisa review dan hal-hal yang tidak biasa. Mari kita lihat bagaimana caranya aku membuat konten yang lebih baru, kata wanita di sini. Lakukan apa yang kamu suka saja. Aku tidak akan mengganggu hal-hal kecil yang kau sukai. Ingat saja, jika ada streamer yang besar yang mengganggumu, ngomong aja ke aku, akan aku bereskan, kata sang MC di sini. Tenang saja, kata sang wanita. Ngomong-ngomong manajer Wang, apakah biaya kamar saya akan segera dibayar, kata sang MC di sini. Ya Tuan Jiang, sampai besok pagi. Oke, kalau begitu. Beroperasi setiap beberapa hari sangat merusak. Manajer Wang, maukah Anda memperpanjang selama 2 bulan lagi, kata sang MC di sini. Anjir, ngontrak kok di hotel mewah berbintang 7. Anjrot ini sang MC kita sambil mengeluarkan black card yang super mewah. 2 bulan lagi, kata manajer eksklusif itu. Tuan Jiang, bukankah Anda bilang Anda datang ke sini untuk mengunjungi sekolah dan akan kembali ke Chengdu? Jika Anda tidak tinggal lama di sini, apakah perlu memperpanjang masa tinggal ini? Kata wanita yang sangat cantik itu di sini. Jiang Cheng, aku akan pesan kamar untukmu ketika kau membutuhkannya. Tarif kamar di sini itu mahal loh, 80.000 per hari, bukan 80 won per hari. Kamu harus mengerti. Ying Ying yang mengasih saran kepada sang MC. Manajer Wang, Anda tidak bisa melakukan itu?
Ah, jika aku ini jadi bosmu, pasti aku tidak akan senang dengan perlakuan seperti ini, kata sang MC kita. Panjang, meskipun saya tidak berhak untuk mempertanyakan kebiasaan belanja Anda, saya tetap merasa bahwa jika Anda terus-terusan seperti ini tinggal di sini setiap hari dan menghabiskan 4,8 juta yuan untuk biaya kamar selama 2 bulan adalah sangat pemborosan, kata wanita cantik itu di situ. Aneh. Kenapa manajer itu begitu perhatian pada Jiang Chen di sini? Rupanya Ying Ying sedikit curiga. Manajer Wang sepertinya sangat peduli padaku. Biarkan aku melihat layar profilnya. Anjir, di sini sang MC pun melihatnya. Nama Wang Yuyun, umur 24 tahun, tinggi 165 cm. Tampilannya sangat cakep, 90, tubuhnya 94, wow, privisi 0 dan keramahan 80, status kedekatan, anjir, sudah 80 poin. Sang MC pun kaget kepada dirinya. Ya ampun, wanita cantik dengan penampilan 90 poin dan privisi ini 0. Tetapi kenapa ya ramahnya kepadaku sudah mencapai 80%? Itu di atas Nurul, kata sang MC di dalam hatinya. Oke, episode 17 ini sudah sampai di sini dan insya Allah tunggu di minggu depan. See you next time.